Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkah dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring di pagi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas ialah mengenai media pembelajaran PKN di SD. Perkenalkan, nama saya Hera Putri Rizky dan ada anggota saya, ada Seti Mardaleta Putri, Akbar Andriansyah, Anjeli Rindianti, Sesti Sulistia Mandaresta, Berta Yolanda, Resbiwati, dan Priska Lia Putri. Baiklah teman-teman, materi pertama yaitu pengertian media pembelajaran PKN SD yang akan dijelaskan oleh Saudari Seti Mardaleta Putri. Kepada saudari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seti Mardaleta Putri, NIM 2019143113, akan menjelaskan tentang materi 1, yaitu pengertian media pembelajaran PKN SD. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medio atau medium, yang berarti pengantar atau perantara. Secara khusus, kata tersebut diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk membawa informasi dari satu sumber ke sumber penerima. Dikaitkan dengan pembelajaran, kata media adalah alat komunikasi yang digunakan untuk proses belajar yang membawa informasi dari pengajar ke peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Seti Mardaleta Putri. Baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu materi kedua tentang kedudukan media pembelajaran PKN SD yang akan disampaikan oleh Saudara Akbar Andriansyah. Kepada Saudara Akbar Andriansyah kami persilakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Akbar Andriansyah, NIM 2019143116. Di sini saya akan menyampaikan materi kedudukan media pembelajaran PKN SD. Media pembelajaran kedudukannya yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar. Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal tertentu bisa mewakili guru, menyajikan informasi belajar kepada siswa jika program itu, media itu didesain dan dikembangkan secara baik. Fungsi itu akan dapat diperankan oleh media meskipun tanpa keberadaan guru. Jika guru memanfaatkan berbagai media pembelajaran secara baik, guru dapat berbagi peran dengan media. Peran guru akan lebih mengarah sebagai peran dengan media, manajer pembelajaran dan bertanggung jawab, menciptakan kondisi sedemikian rupa agar siswa dapat belajar. Untuk itu, guru lebih berfungsi sebagai penasehat, pembimbing, motivator, dan fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar. Terima kasih kepada Saudara Akbar Andriansyah yang telah menjelaskan kedudukan media pembelajaran PKN di SD. Selanjutnya yaitu tujuan media pembelajaran PKN di SD yang akan disampaikan oleh Saudari Anjeli Rindianti. Kepada Saudari Anjeli kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjeli Rindianti, NIM 2019143119. Saya akan menyampaikan materi 3, yaitu tentang tujuan media pembelajaran PKN di SD. Ada beberapa hal tujuan media pembelajaran PKN di SD, yaitu sebagai berikut. 1. Memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk lebih memahami konsep, prinsip, dan keterampilan tertentu dengan menggunakan media yang paling tepat, menurut sifat bahan ajar. 2. Memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi, sehingga lebih merangsang minat dan motivasi peserta didik untuk belajar. 3.
menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam teknologi, karena peserta didik tertarik untuk menggunakan atau mengoperasikan media tertentu. 4. Menciptakan situasi belajar yang tidak dapat dilupakan peserta didik. 5. Memperjelas informasi atau pesan pembelajaran. 6. Meningkatkan kualitas belajar mengajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ke materi selanjutnya, yaitu manfaat media pembelajaran PKN di SD yang akan disampaikan oleh Saudari Sesti Sulistia Mandaresta. Kepada Saudari Sesti Sulistia Mandaresta kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sesti Sulistia Mandaresta, NIM 2019-14300, akan menjelaskan manfaat media pembelajaran PKN SD terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar atau pengajaran lebih produktif. 2. Bahan pengajarannya akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh para siswa. Dan kemungkinan siswa menguasai tujuan pembelajaran lebih baik. Yang ketiga, pengajaran akan bersifat langsung karena metode yang digunakan akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata dari guru, melainkan mengajak siswa secara langsung untuk mengalami dan berinteraksi dengan sumber belajar. Yang terakhir, 4. Siswa akan lebih banyak melakukan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang manfaat media pembelajaran PKN SD. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu klasifikasi pembelajaran PKN SD yang akan disampaikan oleh Saudari Berta Yolanda. Pada Saudari Berta Yolanda kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berta Yolanda, NIM 2019-143-089. Di sini saya akan menyampaikan materi 5, yaitu tentang klasifikasi pembelajaran PKN di SD. Klasifikasi pembelajaran PKN di SD dibagi menjadi 3 macam media. A. Media auditif, media yang hanya mengandalkan suara saja, seperti radio, kaset, recorder, piringan hitam. Media ini tidak cocok untuk orang yang tuli atau memiliki masalah pendengaran lainnya. B. Media visual, media yang hanya mengandalkan indera penglihatan saja. Media ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip, slides, foto, gambar atau lukisan, dan cetakan. Ada pula yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu dan film kartun. C. Media audio visual, media yang mempunyai unsur suara dan gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media. Media ini dibagi ke dalam A. Audio visual diam, yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar berasal dari satu sumber yang sama, seperti video dan kaset. 2. Audio visual gerak, yaitu unsur suara dan unsur gambar berasal dari sumber unsur yang berbeda. Misalnya, film bingkai. Suara yang unsur gambarnya berasal dari slides proyektor dan unsur suaranya. Dilihat dari daya liputannya, media terbagi menjadi A. Media dengan daya liput luas dan serentak. Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang, serta dapat dijangkau jumlah anak didik yang banyak di waktu yang sama, seperti radio, televisi, dan internet. B. Media dengan daya liput terbatas oleh ruang dan tempat. Media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat yang khusus, seperti film sound slides. Film rangka yang harus menggunakan tempat yang tertutup gelap.
C. Media untuk pembelajaran individual. Media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri. Termasuk media ini adalah modul berprogram dan pembelajaran melalui komputer. Terima kasih, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya yaitu jenis pembelajaran PKN SD yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada bagian 2 dimensi dan bagian 3 dimensi. Jenis PKN SD 2 dimensi yang akan dijelaskan oleh Saudari Resmiwati. Pada Saudari Resmi kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resmiwati, NIM 2019-143088. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pembelajaran PKN di SD, yaitu pada bagian media 2 dimensi. Media 2 dimensi sering disebut dengan grafis. Media 2 dimensi adalah media yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Contoh media 2 dimensi yang pertama yaitu bagan, yaitu kombinasi antara media grafis dan gambar foto yang dirancang untuk memvisualisasikan secara logis dan teratur. Mengenai faktor pokok atau gagasan, fungsi dari bagan adalah untuk menunjukkan hubungan perbandingan jumlah relatif. Yang kedua yaitu diagram. Diagram yaitu suatu gambaran sederhana yang dirancang untuk memperlihatkan hubungan timbal balik, terutama pada garis-garis. Yang ketiga yaitu grafik. Grafik adalah penyajian data berangka. Grafik merupakan keterpaduan yang lebih menarik dengan sejumlah timbulasi data yang tersusun dengan baik. Yang keempat yaitu poster. Poster yaitu kombinasi antara visual dari rancangan yang kuat dengan makna dan pesan yang dimaksud untuk menangkap perhatian orang yang lewat tetapi cukup lama. Yang kelima yaitu kartun. Kartun adalah penggambaran dalam bentuk lukisan atau karikatur tentang orang, gagasan, atau situasi yang didesain untuk mempengaruhi opini masyarakat. Kegunaan kartun dalam pengajaran dapat memperjelas rangkaian isi bahan dalam suatu urutan logis atau mengandung makna. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Sekiranya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, materi terakhir yaitu jenis pembelajaran PKN di SD bagian 3 dimensi yang akan dijelaskan oleh Saudari Priskalia Putri. Kepada Saudari Priskalia Putri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priskalia Putri, NIM saya 2019-143120. Di sini saya akan menjelaskan tentang media 3 dimensi, yaitu media yang mempunyai panjang, lebar, dan isi. Media 3 dimensi yang sering dipakai adalah model dan boneka. Model adalah 3 tiruan dimensional dan beberapa objek nyata yang terlalu besar, terlalu jauh, terlalu kecil, dan terlalu mahal. 1. Jenis model dan penggunaannya. Model padat yaitu memperlihatkan bagian permukaan luar daripada objek dan seringkali membuang bagian-bagian yang membingungkan gagasan utama dari bentuk, warna, dan susunannya. Yang kedua, model penampang, yaitu memperlihatkan bagaimana sebuah objek itu tampak apabila bagian permukaannya diangkat untuk mengetahui susunan bagian di dalamnya. Yang ketiga, model kerja, yaitu tiruan dari objek yang memperlihatkan bagian luar dari objek asli, gunanya memperjelas dan memberikan materi kepada siswa. Yang kedua, jenis boneka dan penggunaannya. Contohnya boneka tangan dan wayang yang dapat digunakan agar siswa menjadi tertarik untuk belajar. Dan ketiga, media proyeksi. Media proyeksi adalah media yang dinyatakan seperti slide film trip.
Baiklah teman-teman, demikian presentasi dari kami kelompok 3. Saya Harap Rizky selaku moderator, mohon maaf jika ada kesalahan, kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.